Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi di Cerpen, cerita penjara. Bagaimana kabar kalian? Semoga sahabat pemasyarakatan yang sedang mendengarkan selalu diberikan kesehatan. Jangan kendor ya sahabat, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Saya, Dila Farah Fadilah, akan membacakan segudang cerita tentang berbagai kisah di pemasyarakatan. Kali ini, kami akan membacakan cerita dari Luh Putu Pertamawati Armoni yang berjudul Rencana di Penjara. Cerpen ini merupakan juara 3 lomba cerpen kategori umum Piala Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020. Cerpen ini menceritakan tentang Suci Ramayani, seorang gadis belia yang harus mendekam di balik jeruji besi setelah perbuatannya membuang darah dagingnya sendiri diketahui oleh polisi. Hukuman terasa semakin berat ketika Suci mengetahui dirinya hamil kembali saat pemeriksaan kesehatan di rutan tempatnya ditahan. Kali ini Suci bertekad untuk merawat dan membesarkan anaknya walaupun harus berada di dalam penjara. Tekadnya itu membuat Suci semakin memahami makna menjadi seorang ibu. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe semua akun media sosial di Jenpas untuk mendapatkan berita terbaru dari pemasyarakatan. Terima kasih. Rencana di Penjara oleh Luh Putu Pertamawati Armoni. Mereka bukanlah penjahat, namun hanya orang tersesat yang belum terlambat untuk bertaubat. Mataku secara tidak sengaja menangkap suatu pesan yang terpatri pada sudut dinding, membuat pikiranku melayang pada apa yang dulu pernah diceritakan nenek tentang sebuah kisah pada epik Ramayana, di mana ternyata yang hitam tak sepenuhnya peka dan sesuatu yang putih tak sebegitu murninya kesucian. Di dalam suatu kebaikan terdapat sesuatu yang ternyata buruk, dan di balik suatu keburukan tersimpan kebaikan. Tokoh besar dan ternama seperti Wibisana merupakan tokoh yang digambarkan baik dengan prinsipnya yang membela kebenaran dan memihak sang Rama. Akan tetapi dari sudut lain, ia justru dianggap sebagai pengecut dan pengkhianat yang bersembunyi di kubu lawan dan berperang dengan kaum dan tanah kelahirannya sendiri. Sebaliknya, Kumbakarna yang membela tanah air dan negaranya untuk berperang dianggap hal yang buruk. Sejatinya beliau juga tahu ada di pihak yang salah. Akan tetapi, bukankah prinsip dan ego harus dikesampingkan sejenak dalam situasi seperti itu, demi rasa cinta pada tanah air dan bela negara? Lantas, siapa yang benar dan mana yang salah? Bukankah tidak seorang manusia pun yang dapat dan berhak menghakimi makhluk lainnya? Karena sesungguhnya kita semua sedang menjalani takdir dan karma yang ditentukan olehnya di kehidupan ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Lamunanku samar sejenak mendengar raungan bunyi sirine dan suara aubade yang sedang berkumandang di lapangan upacara. Membuatku teringat untuk berdiri dan mematung, mengenang jasa pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini. Bukannya rasa nasionalismeku pudar, akan tetapi aku tetap harus menjaga dan menggendong anakku sambil mengintip dan menguping dari sela-sela jeruji besi.
Jeruji besi, ornamen yang tak lazim memang. Karena aku tidak sedang mengikuti upacara secara online di rumah karena pandemi ataupun di sekitar alun-alun kota. Keadaannya aku dan anakku kini sedang menikmati upacara kemerdekaan negeri ini di balik jeruji besi. Saat sorak-sorai 17 Agustus banyak orang yang memekik merdeka terdengar di mana-mana. Aku telah merenggut kemerdekaanku sendiri dan anak ini karena kebodohan dan kecerobohanku. Namaku Suci. Mungkin akan membuat senyum orang yang mendengarnya tersungging sinis di bibir mereka. Untunglah, karena beberapa dari mereka mungkin akan menghujat dan melemparkan beberapa sampah serapahnya pada diriku. Namaku tak seindah perbuatanku. Memang, aku sadar. Bukan ingin mencari pembenaran, akan tetapi percayalah, sedikit pun tak ada niatanku untuk menghancurkan hati banyak wanita dan seorang ibu seperti itu. Aku pun kini seorang ibu dan begitu pula saat itu. Aku hanyalah seorang kecil, gadis bodoh berusia 19 tahun yang menganggap dunia ini hitam dan putih. Melihat segalanya dengan cinta, kiranya jauh dari narasi orang-orang besar yang mungkin dapat menarik perhatian kalian. Tapi mungkin ada beberapa yang mengalami hal yang sama dan semoga tidak ada yang mengalaminya lagi setelah ini. Karena lagi-lagi wanita yang akan dihujat dan diuji. Suci Ramayani. Dekatkan telinga lebih ke arah terdekat pada sumber suara yang bergema di lapangan upacara. Besarannya remisi 1 bulan. Terdengar kembali dari pengeras suara itu. Air mataku menetes. 1 bulan dari 7 tahun. Bukanlah hal yang besar. Namun, bersama bayiku di dalam sini, itu menjadi sangat berarti. Kembali ku teringat pada ketuk palu hakim di persidangan yang terdengar seakan bagai gemuruh langit yang runtuh. Sejenak pandanganku kosong. Kakiku lemas tak menapak tanah. Suara-suara memekik dan memaki penuh hujat dilontarkan di belakangku. Aku dijerat pasal 82 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini berawal dari aku yang usai lulus SMA, tak melanjutkan pendidikan, akan tetapi memilih untuk menjadi penjaga toko di kota. Di sana aku bertemu Dimas, pegawai toko bangunan yang bersebelah, hingga kami pun menjalin cinta. 6 bulan berpacaran, kami telah sebagai layaknya suami istri yang tinggal bersama, tentunya ini tanpa sepengetahuan orang tuaku. Aku hamil. Hal itu baru kami sadari di bulan ketiga. Berbagai upaya kami lakukan setelahnya. Tapi rasa takut dan malu membuat kami menyembunyikannya dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Bimbang dan ragu setiap kali hingga tak terasa janin ini semakin tumbuh dan berkembang di rahimku. Layaknya seperti sedang menggenggam kupu-kupu. Aku terkadang merasakan kepakan sayap kecilnya yang kerap aku abaikan karena rasa takut mulai menyeruak. Setelah 9 bulan berlalu, aku melahirkan anak itu. Dibantu dengan Dimas di kos. Bingung, resah bercampur rasa takut yang entah terilhami dari sinetron mana. Kami kemudian berpikir untuk membuang anak itu di dekat rumah orang kaya agar dia bisa hidup layak dan bahagia.
Namun, kenyataannya tak seindah harapan kami. Setelah kami letakkan di rumah mewah yang kami kira rumah orang kaya, ternyata merupakan gudang kosong yang tak ditempati. Hingga anak itu ditemukan warga telah tak bernyawa. Hatiku hancur membaca berita tersebut di media sosial. Sedikit pun tak ada maksud yang terbesit di pikiran ibu untuk memperlakukanmu seperti itu. Akhirnya, aku dan Dimas dijemput polisi setelah mereka mengecek data di rumah sakit karena beberapa harinya aku mengalami pendarahan. Hancur hati ini. Setelah apa yang terjadi pada anak itu, aku memikirkannya berulang-ulang kali. Dan saat menjalani persidangan, hingga harus dibawa ke rutan, aku melihat tangis pilu, sedih, dan tak berdaya dari orang tuaku. Itulah yang kutakutkan. Tapi justru kini keadaan semakin buruk. Seandainya saja... Sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Saat akan masuk ke rutan, aku kembali membuat kejutan yang sedikit pun tak menyenangkan. Saat pemeriksaan kesehatan, ternyata aku hamil lagi. Saat akan masuk, kami sempat bertemu dan melakukan lagi. Tapi setelah apa yang terjadi dengan kondisiku, kupikir tak akan hamil lagi. Jalannya takdir sungguh tak terduga. Seluruh fase penting dalam kehidupanku sebagai wanita kulalui di balik jeruji besi, mulai dari menikah, mengandung, melahirkan hingga merawat dan membesarkan anakku. Sebuah kodrat yang berat. Terlebih harus dijalani di tempat yang menurut sebagian orang justru tak akan mungkin pernah dijamah. Seorang petugas wanita pernah berkata padaku, "Penjara itu, Mbak, bagaikan semak belukar. Takkan ada yang melihatnya kecuali tersandung atau tertusuk durinya. Tak akan ada orang yang melihat tempat ini. Dan kami, para napi, jika tak pernah merasakan pahitnya berurusan atau mendekam di balik jeruji besi. Anakku lahir di sini dalam suasana pandemi. Tak ditemani suami saat sedang menahan rasa sakit dan rintih. Tapi ada puluhan napi wanita yang ikut kebingungan membantuku. Orang yang menurut orang-orang di luar sana penjahat, namun masih memiliki sisi hati malaikat untuk membantu seorang bayi melihat cahaya negeri ini. Satu di antaranya memencet bel memanggil petugas jaga. Yang lainnya berteriak meminta pertolongan. Beberapa memegangiku, membaca doa, dan menyiapkan barang-barang kami. Anakku lahir di dalam penjara, dibantu oleh perawat dan dokter pada sebuah ruangan yang disebut poliklinik di dalam rutan. Malaikat cantik nan mungil tersebut kami beri nama Rencana. Rencana. Karena meski di dalam penjara, namun asa itu tetap ada. Ia menjaring banyak makna. Ialah kumpulan beribu asa dan hasrat kemerdekaan yang terbelenggu. Di sini, ia banyak memiliki ibu. Rasa rindu mereka untuk memangku dan berlagu pada putra-putrinya di rumah
yang terhalang kokoh dan dinginnya penjara ini ditampung dengan baik oleh rencana. Tapi tetap saja, ini penjara suatu dilema untuk membiarkan ia tumbuh di sini, di tempat kami menebus dosa dan merenungi karma. Beberapa bulan atau tahun lagi mungkin kami tak akan bisa bersama. Saat itu, kutitip asa padanya bahwa kita akan segera berkumpul dan menatap langit yang sama. Meski engkau lahir di masa pandemi di dalam bui, saat kami merayakan hari kemerdekaan bangsa ini, semoga merupakan arti bahwa nanti kamu memiliki arti untuk negeri ini. Pesan kami untuk rencana-rencana lain yang mungkin nanti memahami cerita ini. Rutan Bangli, 11 Agustus 2020. Begitu besar perjuangan seorang ibu. Walaupun dalam keterbatasan, seorang ibu tetap membesarkan dan merawat anaknya. Bagaimana sahabat pemasyarakatan? Jangan pernah menyepelekan perjuangan seorang ibu ya. Nah, buat kalian yang punya cerpen atau cerita menarik tentang pemasyarakatan, bisa mengirimkannya ke email Humas Ditjenpas. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode cerpen berikutnya.